Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah sekalian, para sahabat Ramani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kiat-kiat untuk bisa membangun istana di surga ya. Tentunya setiap yang masuk surga pasti akan mendapatkan tempat tinggal ya. Hanya saja di sana ada hadis-hadis yang khusus menyebutkan tentang istana atau rumah di surga, yang itu menunjukkan bahwasanya amal-amal yang dikatakan dalam hadis bisa membangun istana di surga, amal-amal tersebut amal-amal yang spesial. Karena dinyatakan secara spesifik ya. Karena setiap orang yang masuk surga pasti akan mendapatkan tempat tinggal ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, dalam dua ayat di antaranya ya. Setiap penghuni surga ya. Di antaranya Allah sebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 72 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan, wa adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah menjanjikan bagi orang kaum mukminin laki-laki dan juga kaum mukminat, yaitu wanita-wanita mukminah, jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah janjikan bagi mereka taman-taman surga. Jannat maksudnya taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, yang mereka kekal dalam taman-taman surga tersebut. Kemudian kata Allah, wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Kata Allah, wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Wa ridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Dan Allah siapkan juga bagi mereka wa masakin thayyibah. Masakin artinya tempat tinggal. Thayyibah maksudnya yang baik. Fi jannati adn, yaitu di surga yang abadi. Ya. Wa ridwanu minallahi akbar, dan keridhaan Allah kepada mereka itu lebih besar daripada itu semua. Artinya di surga kalau mendapatkan keridhaan Allah, itulah nikmat yang paling luar biasa. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar ya. Kemudian juga Allah sebutkan misalnya dalam Quran surat As-Saff ayat 12 ya. Di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga kalian. Tentu itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Kemudian Allah berfirman, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan niscaya akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah ampuni dosa-dosa kalian dan Allah masukkan kalian dalam surga, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian kata Allah, wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Sama kata Allah Subhanahu wa taala, wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam tempat-tempat tinggal yang baik. Karena masakin jamak dari maskan. Dan ternyata kalau kita kembali kepada hadis-hadis, kita dapati bahwasanya tempat tinggal di surga Allah sebutkan dalam beberapa model ya. Tempat-tempat tinggal tersebut masakin itu jamak maskan. Ada yang berupa al-qasar ya.
Jadi dia bermodel-model namanya al-ghurfah. Jamaknya al-ghuraf. Al-ghurfah. Ghurfah ini kalau bahasa kita sih kamar, tapi dia ternyata lebih spesifik kalau di surga. Kemudian di antara juga al-qasr. Istana kalau bahasa kita. Kemudian ada juga al-bait. Rumah ya. Kemudian ada namanya al-khiyam, al-khayyam atau al-khiyam, itu kemah ya. Kalau kita bahasa Indonesianya ini kamar, qasr istana, rumah, kemudian kemah. Namun semuanya ini adalah model-model tempat tinggal dan semuanya istana. Cuma istana dinamakan dengan ghurfah, istana yang disebut qasr. Meskipun disebut rumah jangan sampai dianggap seperti rumah kita, artinya istana ya. Istana, kemudian al-khiyam ya. Al-khiyam kemah-kemah ini datang dalam hadis-hadis ya. Seperti al-ghurfah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 20 ya. Kata Allah, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah. Kata Allah, ghurafun min fawqiha ghuraf. Ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah. Kalau bahasa Indonesia artinya itu kamar-kamar yang di atasnya juga ada kamar-kamar. Kamar-kamar yang dibangun. Allah mengatakan mabniyah untuk menjelaskan bahwasanya kamar-kamar yang Allah siapkan tersebut benar-benar nyata, bukan hanya khayalan. Allah juga sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 75. Al-Furqan ayat 75 kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Setelah Allah menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapat balasan ghurfah bima sabaru ya. Kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah yang mendapatkan ganjaran ghurfah bima sabaru, karena kesabaran mereka. Dalam surat Saba ayat 37 juga Allah mengatakan, Saba ayat 37 kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum fil ghurufati aminun. Wa hum fil ghurufati aminun. Mereka di kamar-kamar dalam kondisi aman. Ini dalil tentang bahwasanya di surga ada namanya ghurfah. Ghurfah ini ada yang mengatakan maksudnya dia di atas surga yang paling tinggi. Makanya dalam hadis disebutkan, inna ahlal jannah la yatara'auna ahlal ghurfah min fawqihim kama yatara'auna al-kawkabad durril ghabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya penghuni surga akan melihat ke atas ahlul ghurfah. Ini ghurfah ini kayak surga yang lebih spesifik, sangat tinggi. Sungguhnya penghuni surga itu penghuni surga yang biasa akan melihat ahlul ghurfah ke atas mereka seakan-akan seperti melihat bintang yang akan terbenam di ujung sana, di ujung cakrawala ya. Jadi al-ghurfah ini spesifik ya. Makanya Allah sebutkan di antaranya orang-orang yang mendapatkan al-ghurfah adalah ibadur rahman, yang sifat-sifat mereka sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam di akhir surat Al-Furqan ya. Di mana mereka salat malam, di mana mereka meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, banyak sifat-sifat mereka. Jadi ada al-ghurfah, ada istana, al-qasr kalau secara bahasa Indonesia artinya al-qasr. Seperti dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari al-qasr dari Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Kata Abu Hurairah, tatkala kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz qala, tiba-tiba Nabi berkata, "Baina ana naimun, ra'aituni fil jannah." Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi seakan-akan aku sudah berada dalam surga. Aku melihat diriku dalam surga. Fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasrin. Tiba-tiba ada seorang wanita berwudu di samping istana. Jadi ada wanita berwudu di samping istana. Ya. Fakultu, aku bertanya, mungkin bertanya kepada malaikat, liman hadzal qasr, atau kepada orang-orang yang di surga, siapa pemilik istana ini? Qalu li Umar bin Khattab. Ini qasr, istana milik Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fa dzakartu ghairatahu fa wallaitu mudbiran. Aku pun ingat kecemburuanmu wahai Umar, maka aku pun pergi. Aku pun pergi. Artinya Rasulullah SAW tidak masuk ke dalam qasr tersebut, apalagi ada bidadari sedang berwudu di situ. Rasulullah SAW tahu Umar pencemburu, maka Rasulullah SAW pun pergi meninggalkan istana tersebut. Dan ini Rasulullah ceritakan di hadapan para sahabat, di antaranya di hadapan Umar bin Khattab. Maka Umar, kata Abu Hurairah, fabaka Umar, qala a'alaika agar ya Rasulullah. Umar berkata, setelah dia menangis, beliau berkata, ya Rasulullah, apakah aku cemburu kepadamu wahai Rasulullah? Jadi ada juga dalam surga namanya istana, seperti tadi dalil hadis Abu Hurairah. Ya, tentang istana Qasr, istananya Umar bin Khattab di surga. Kemudian adapun rumah juga datang dalam ayat maupun dalam hadis-hadis banyak ya. Seperti namun rumah ini sebagaimana perkataan sebagian ulama, jangan dianggap rumah seperti rumah kita. Makanya sebagian ulama mengatakan setiap disebut rumah dalam hadis maupun dalam ayat itu adalah istana. Cuma memang ada mungkin bentuknya ini Rasulullah SAW sebutkan di sisi bentuk. Tapi semua istana, kemah, rumah, istana, kamar, semuanya istana. Artinya sudah sangat-sangat mewah. Ya, jangan disamakan seperti rumah di sini, tetapi dibedakan penyebutan ghurfah, qasr, al-bait, al-khiyam mungkin karena bentuknya berbeda. Ya, di antara dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang imra'atu Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun." Dan Allah beri perumpamaan kepada orang beriman tentang istri Fir'aun, yaitu Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim. Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya. Dalam surat Quran surat At-Tahrim ya. Saya lupa ayatnya, tapi beberapa itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalat Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidz zalimin." Kata dia berdoa, "Ya Rabbku, bangunkanlah bagiku di sisimu rumah di surga ya. Bangunkanlah untukku di sisimu rumah di surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun ya." Para ulama menyebutkan bahwasanya, para ahli tafsir menyebutkan Asiyah bintu Muzahim dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Fir'aun mengancam dia untuk membunuhnya. Ya, Fir'aun kasih dia pilihan, kau mau saya bunuh atau kau mau jadi tetap kafir bersamaku dan kau akan mendapatkan istana yang mewah, hidup bersamaku. Siapa yang tidak bangga menjadi istri seorang raja yang hebat seperti Fir'aun? Ya, maka Asiyah bintu Muzahim istrinya Fir'aun diberi pilihan. Apakah pilihan bersama Fir'aun dengan kemewahan istananya, dunianya, ataukah pilihan yang lain dibunuh dalam kondisi susah, dalam kondisi miskin? Maka ketika itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia akan dibunuh dia mengatakan, "Ya Allah, bangunkanlah aku istana di surga." Ya, dia meninggalkan istana kemewahan di dunia untuk meraih istana di surga. Maka akhirnya dia dibunuh oleh Fir'aun ya. Ini contoh dalam Al-Qur'an disebut tentang rumah ya. Demikian juga misal dalam hadis tentang Khadijah, hadis tentang rumah Khadijah.
Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ata Jibril an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Jibril berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatun qad atat." Wahai Rasulullah, sungguhnya Khadijah ini akan datang menemuimu. Ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun. Khadijah datang kepadamu, dia membawa semacam panci atau dia membawa bejana yang di dalamnya terdapat idam, yaitu kuah daging atau kuah atau ta'am atau makanan atau minuman. Intinya dia bawa sesuatu di bejana tersebut. Fa idza hiya atatka, kalau dia sudah datang menemui engkau wahai Rasulullah, faqra 'alaiha salam min rabbiha, sampaikanlah kepadanya salam dari Allah Subhanahu wa taala, wa minni, dan salam dariku dari Jibril. Wa basyirha, dan berilah kabar kepada Khadijah, bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Ya, berilah kabar gembira kepada Khadijah, dia akan mendapatkan baitin fil jannah, rumah di surga, min qasab, yang berasal dari qasab. Qasab maksudnya lu'lu'ul mujawwaf, yaitu mutiara raksasa yang berongga. La sakhaba fiha wala nasab, yang situ tidak ada suara hiruk pikuk dan juga tidak ada keletihan, ya. Kata Jibril, bi baitin fil jannah min qasabin la sakhabu fihi wala nasab. Jadi kata Jibril kepada Nabi, kabarkanlah kepada Khadijah, dia akan mendapatkan bait fil jannah, rumah di surga, yang terbuat dari mutiara yang berongga, yang tidak ada hiruk pikuk dalam rumah tersebut dan tidak ada juga rasa letih dalam rumah tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ada rumah di surga. Adapun kemah, seperti dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Ar-Rahman tentang para bidadari, kata Allah Subhanahu wa taala, fihinna khairatun hisan, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, hurun maqsuratun fil khiyam, hurun maqsuratun fil khiyam, dalam surat Ar-Rahman. Sungguhnya di antara di surga itu ada khairatun hisan, ada wanita-wanita yang baik, hisan, baik dari akhlaknya, dari perangainya, hisan dari kecantikannya, itu para bidadari. Kata Allah, hurum maqsuratun fil khiyam. Mereka adalah bidadari yang mata mereka lentik, mata mereka sangat menarik. Maqsuratun fil khiyam, yang mereka berada dalam kemah-kemah. Itu para bidadari yang tertahan, maqsuratun, tertahan di dalam kemah-kemah fil khiyam, ya. Jadi ada kemah, ya. Fil khiyam maksudnya kemah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innalil mu'min fil jannah la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin." Sungguhnya bagi seorang mukmin di surga, dia memiliki la khaymatan, dia memiliki sebuah kemah, ya, min lu'lu'atin. Tapi kemah tersebut bukan seperti yang kita bayangkan di dunia, terbuat dari kulit atau terbuat dari terpal, bukan, ya. Ternyata kemah tersebut min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin. Kemah tersebut terbuat dari mutiara raksasa. Mutiara, kita tahu mutiara kalau di dunia seperti apa, di surga enggak tahu mutiara kayak apa, tapi terbuat dari mutiara, satu butir mutiara mujawwafah yang berongga. Tuluha situna milan. Yang mutiara ini panjangnya 60 mil. 60 mil, ya. Besar sekali. Lil mu'min fiha ahluna. Di dalam kemah mutiara tersebut dia memiliki istri-istri atau para bidadari, yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'dhuhum ba'dhan, maka dia pun mendatangi bidadari-bidadari tersebut satu persatu, namun sebagiannya tidak melihat sebagian yang lain. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis,
inna lil mu'min fil jannah la khaymatan. Inna lil mu'min fil jannah la khaymatan min lu'lu'atin wahidah mujawwafah. Jadi inilah di surga ternyata ada beberapa model maskan. Jadi secara umum setiap penghuni surga akan memiliki maskan tempat tinggal, memiliki manzil ya. Ada juga disebut dalam sebagian hadis manzil sama ya. Dalam hadis misalnya mungkin kita sebutkan lagi ada namanya al-manzil ya. Yang tertinggal. Sebenarnya mirip dengan al-manzil ya. Rumah, manzil tempat tinggal artinya tempat tinggal. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man ada maridan, siapa yang menjenguk orang yang sakit, au zara akhun lahu fillah, atau dia menjenguk saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, nadahu munadin, maka ada malaikat yang menyeru kepadanya, antibta, sungguh kau adalah orang yang baik, wa taba mamsyak, dan baik perjalananmu, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan kau telah menyiapkan manzil, rumah di surga ya. Seperti dalam hadis ya, dalam hadis wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Manzilan ya. Jadi inilah istilah-istilah yang datang dalam surga, ada namanya al-ghurfah, ada namanya al-qasr, ada namanya al-manzil, ada namanya al-bait, ada namanya al-khiyam. Ada 5. Wallahu alam yang saya dapati ya. Mungkin bisa lebih, wallahu alam bisawab, tapi ini istilah-istilah yang kita dapati. Bisa jadi seorang mukmin dia mendapatkan beberapa ya. Seperti tadi bahwasanya di surga seorang mukmin punya kemah. Mungkin dia punya kemah, mungkin dia punya qasr, mungkin dia punya bait ya. Tapi semuanya ini baik ghurfah, al-qasr, al-bait, al-khiyam, al-manzil, semuanya istana. Cuma mungkin disebutkan berbeda namanya dari berbeda bentuknya. Berbeda bentuknya, mungkin berbeda fungsinya, tapi semuanya dalam bentuk istana ya. Dan jangan dikiaskan dengan yang ada pada kita di dunia. Oleh karenanya kata Nabi SAW ketika ditanya tentang rumah di surga, maka Nabi SAW mengatakan labinatun min dhahab, labinatun min fiddah. Bahwasanya rumah di surga itu batanya dari emas, batanya dari perak. Emasnya bukan kayak emas di dunia, peraknya bukan kayak perak di dunia. Tapi perak untuk membangun istana tersebut, labinatun min dhahab, untuk bangun rumah di surga, labinatun min fiddah, bata dari emas, bata dari perak. Wa milatuha al-miskul adfar, dan semennya untuk menggabungkan dua bata tersebut terbuat dari minyak kasturi yang sangat harum. Hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut. Adapun kerikilnya di rumah tersebut ada kerikil tapi terbuat daripada mutiara dan permata. Mutiara dan permata. Wa turbatuha za'faran. Adapun tanahnya terbuat dari za'faran. Za'faran yang sangat lembut dan sangat harum. Jadi tidak akan sama dengan yang ada di dunia ini. Ya. Inilah ikhwan dan akhwat yang hadir subhanahu wa ta'ala, beberapa model tempat hunian di surga yang kata Allah masakin thayyibah, tempat tinggal yang baik ya, tempat tinggal yang baik. Fi jannati adn, tempat tinggal yang baik tersebut di surga yang abadi. Kata Allah dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan, kesuksesan yang agung. Kita di dunia ya, betapa semangat bikin rumah, masih banyak saudara-saudara kita yang enggak punya rumah. Masih ngontrak. Ada yang masih ngontrak, ada yang masih di mending, itu masih kredit, belum punya, itu rumahnya pun terbatas. Ya, sampai ada sebagian orang mungkin bangun rumah 2 atau 3, dia tidak akan ada rasa puas. Ya dia kalau qanaah, tapi rumah bagaimanapun ya, tempat tinggal, tempat bernaung, tapi tidak akan sempurna. Maka Allah sebutkan di akhirat kelak ada namanya masakinu thayyibah, tempat tinggal yang pasti menyenangkan. Entah itu adalah al-ghurfah, entah itu adalah al-manzil, entah itu adalah al-bait, entah itu adalah al-qasr, atau entah itu adalah al-khiyam. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan tempat tinggal di surga? Insyaallah setelah ini kita akan bahas.
Taib. Belum, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Iya. Tadi bermukadimah. Taib, kita akan bahas amal-amal apa yang buat seorang bisa meraih istana di surga atau meraih ghurfa di surga atau meraih tempat tinggal di surga ya. Ada beberapa amal yang disebutkan oleh para ulama ya, yang membuat seorang bisa meraih tempat tinggal di surga atau rumah di surga. Ya. Dan tempat tinggal tersebut akan abadi, tempat tinggal tersebut akan abadi ya. Adapun di dunia ya, betapapun kita bahagia, pasti ada namanya kesedihan, pasti ada namanya perpisahan, pasti ada namanya kesenangan, pasti adanya kesulitan. Makanya disebut oleh seorang penyair, "Tsamaniyatun la budda minha 'alal fata." 8 perkara yang pasti akan melewati seorang pemuda. Wala budda an tajri alaihi tsamaniyah, dan pasti 8 perkara tersebut melewati dia. Sururun wa hammun. Orang di dunia itu pasti ada surur, kebahagiaan, senang, dan ada hamun, ada kegelisahan, kekhawatiran, kesedihan. Wa ijtima'un wa furqatun. Ada namanya perkumpulan, pertemuan, dan ada perpisahan. Subhanallah. Semakin kita bertemu dan kita semakin bahagia, maka perpisahannya pun semakin menyedihkan. Itu kehidupan ini seperti itu. Ada seorang laki-laki sangat cinta kepada istrinya, sangat sayang, nanti perpisahan juga sangat pedih. Kesedihan berbanding lurus dengan kebahagiaan. Anda sangat sayang sama orang tua, begitu meninggal Anda sangat sedih. Seperti itu. Jadi kebahagiaan yang didapat resikonya juga kesedihan yang sangat besar. Resikonya juga besar. Makanya kata penyair tersebut, wajtima'un wa furqah. Ada namanya pertemuan, ada namanya perpisahan. Kata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Cintailah siapa yang kau sukai wahai Muhammad, kau akan berpisah darinya. Semakin seorang mencintai orang lain, maka dia akan pedih ketika berpisah dengan orang tersebut. Dan kita akan mengalami itu semua. Kita akan berkumpul dengan orang yang kita cintai, dengan orang tua kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan kakak adik kita, dan kita akan mengalami hari di mana kita berpisah dengan mereka. Apakah kita yang pergi meninggalkan mereka atau mereka yang meninggalkan kita? Demikianlah kehidupan dunia, bergabung antara surur wa hamun, kesenangan dan kekhawatiran, kegelisahan, antara ijtima' wa furqah, antara pertemuan dan perpisahan, wa yusrun wa usrun, antara kemudahan dan kesulitan, tsumma saqmun wa afiyah, dan ada sakit, ada waktunya sembuh. Karena dunia ini hanyalah tempat tinggal sementara. Makanya kita harus mencari istana yang benar-benar abadi di surga. Jangan terpedaya kita semangat untuk membangun istana di dunia dengan sampai bersusah payah, sampai utang sana kemari untuk bangun rumah. Ya memang namanya siapa yang tidak ingin punya rumah? Semua orang ingin punya rumah ya. Apalagi rumahnya luas, itu adalah salah satu kebahagiaan. Tapi jangan sampai tidak bangun istana di surga, karena istana kita di dunia atau rumah kita di dunia hanyalah sementara. Ya, kita harus bersiap-siap untuk bisa bangun istana di surga ya. Tapi di antara amalan-amalan yang menyebabkan atau merupakan sebab dibangunnya rumah di surga, rumah atau istana di surga ya, untuk seorang mukmin, bagi seorang mukmin. Sini banyak ya. Di antara amalan tersebut yang jelas kita ngerti adalah membangun masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang bangun rumah Allah Subhanahu wa taala di dunia tapi lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, ya bataghi bihi wajh Allah. Dia bangun masjid tersebut karena mencari wajah Allah, ikhlas. Dalam riwayat yang lain, la yuridu fihi riya'an wala sum'ah. La yuridu fihi riya'an wala sum'ah. Dia tidak ingin riya, tidak ingin sum'ah. Jadi harus bangun masjid karena Allah. Perhatikan ini syaratnya, karena Allah.
Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya istana, itu rumah di surga. Karena Allah ini yang sangat penting ya. Jadi tidak bangun masjid untuk bangga-banggaan, untuk pamer dia adalah anak yang berbakti. Makanya Ibnu Hajar rahimahullah mengingatkan tentang orang-orang yang bangun masjid dengan menamakan dengan nama-nama pribadi. Khawatir. Kita bangun masjid, kita namakan dengan masjid ayah kita. Misalnya bapak kita namanya siapa, kita namakan masjid bapak kita. Nah, orang tahu yang bangun anak-anaknya. Ini ada pintu riya seperti ini. Bisa jadi orang yang bangun tidak riya, cuma kita bilang kita khawatir. Mending tidak usah. Kita bangun masjid bukan untuk kita, untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk kaum muslimin. Namakan dengan nama-nama umum. Nama yang ada pada masjid itu bukan untuk kepemilikan, karena masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang ada di masjid adalah untuk litamyiz, untuk membedakan masjid ini satu dengan masjid yang lainnya. Jadi fungsinya bukan untuk misalnya bukan untuk pemilikan ya, tetapi untuk pembedaan. Makanya dikatakan masjid kampung ini, masjid Bani ini misalnya, atau masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau masjid Al-Quddus, masjid Al-Fattah, masjid banyak-banyak itu untuk membedakan saja. Jadi nama itu untuk membedakan ya. Ya. Bukan untuk kita pamer bahwasanya kita yang bangun. Ini sangat rawan, hati kita ini sangat lemah. Sangat lemah ya. Orang mungkin macam-macam punya niat. Dia ingin bangun masjid atas nama orang tuanya supaya dia selalu ingat orang tuanya. Oke, tidak masalah. Yang penting jaga niat, dan niat kita sangat rawan ya. Sayang kalau kita sudah bangun masjid besar-besar kemudian kita niatnya enggak beres, maka tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Hanya sekedar bangga-banggaan menunjukkan pada orang lain saya berbakti sama orang tua, atau saya karena ini ya, rawan ya. Sekali lagi, tujuan masjid diberi nama bukan untuk kepemilikan, untuk menunjukkan saya yang bangun, untuk menunjukkan anak-anak yang bangun, atau menunjukkan orang tua yang bangun, tidak. Tapi kita bangun masjid adalah milik Allah, dan pemberian nama adalah untuk pembedaan. Maka syaratnya harus karena Allah. Tidak boleh riya, tidak boleh sum'ah. Ibtigha wajhillah. Dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang ternyata tidak punya uang, uangnya kurang, dia bisa berpartisipasi. Pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan walau ka mafhasi qatatin aw asghara bana Allahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa bangun masjid meskipun hanya seukuran mafhasi qatat. Qatat adalah seekor burung yang dikenal di sana di jazirah Arab. Yang burung tersebut tidak bertelur di pohon, tapi dia tidak bertelur di sangkar, dia bertelur di tanah terbuka. Dan mafhas itu maksudnya adalah tempat bertelur, jadi kecil. Jadi burung kecil. Jadi kalau tempat bertelurnya mungkin seginilah. Tempat bertelurnya mungkin segini, kecil. Burung tersebut juga kecil. Kata Nabi, siapa yang bangun masjid meskipun sekecil ini, Allah akan bangunkan dia di surga. Maksudnya, wallahu a'lam bishawab, itu maksudnya seorang berusaha bangun masjid ya. Sebisa mungkin. Kalau dia tidak mampu bangun sendirian, maka dia berpartisipasi. Dia akan dapat pahala sesuai dengan kemampuannya. Meskipun kita hanya menyumbang, misalnya membangun 1 petak meter, 1 meter kelas 1 meter ya. Yang semampu kita, ada bangun masjid kita punya kontribusi. Semoga kita mendapatkan istana di surga. Ini pertama, bangun masjid. Yang kedua, salat 12 rakaat sehari semalam. Salat sunnah. Salat rawatib. Hadis dari Ramlah Ummi Habibah radhiyallahu taala anha, ya Ummul Mukminin, bahwasanya beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla fil yaumi wal lailah 12 rak'atan tatawwu'an min ghairi al-fariidhah, ya banallahu bihinna baitan fil jannah." Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, bukan salat fardu tapi salat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan bagi istana di surga ya. Ummu Habibah Ramlah bintu Abu Sufyan ketika mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan salat 12 rakaat tersebut. Padahal dia seorang wanita. Dan saya sering sampaikan kepada ibu-ibu bahwasanya kalau bapak-bapak melaksanakan salat rawatib mudah bagi mereka, karena mereka
pergi ke masjid, kemudian sholat di situ, ya. Mereka bisa qobliyah, mereka bisa balik. Ibu-ibu di rumah, yang kita khawatir hanya sholat fardunya saja, sholat rawatibnya tidak, ya, karena di rumah kondisi tidak memotivasi. Beda kalau kita di masjid. Padahal yang meriwayatkan hadis ini adalah Ramlah Ummu Habibah, ya, perawinya adalah Ummul Mukminin Ummu Habibah. Wanita maksud saya. Maka hadis ini bukan berlaku pada laki-laki saja, justru berlaku juga pada para wanita. Setiap kita butuh istana di surga. Sebagaimana tadi istrinya Fir'aun minta istana di surga, maka demikian juga kita di dunia kita bisa meraih istana di surga dengan salat 12 rakaat. Di antara juga dalam hadis ketika masuk pasar berdoa. Kata Nabi SAW, "Man dakhala suq," barang siapa masuk pasar. Ini jadi masuk pasar, jualan kayak belanja kayak ibu-ibu masuk pasar, masuk mall di antaranya. Pasar mall juga termasuk pasar, masuk mall. Faqala, kemudian dia berdoa, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfa sana." Maka Allah akan catat bagi dia 1000 kebaikan. Wa ma anhu alfa sayyi, Allah akan menghapuskan dari dia 1000 keburukan, dan Allah akan mengangkat 1000 masih mungkin 1.000.000 kebaikan. Di akhir hadis kata Nabi, wa bana lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan baginya istana di surga. Ya, ini kelihatannya amalnya sepele, ya. Tetapi banyak orang lupa ketika masuk pasar fokusnya ke barang dagangan, ya. Ini pasar banyak maksiat. Banyak orang jahat, banyak orang berbohong. Seorang penjual juga bisa terpancing untuk berbohong supaya dagangannya laris, dan di sana banyak mungkin bisa terumbar aurat, macam-macam. Maka bagus kalau kita masuk pasar kita berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, ya, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tambahan di tengah. Kita biasanya kan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita sudah hafal insyaallah. Di tengah-tengah ada tambahan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Ada tambahan. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Itu saja tambahannya. Wa huwa hayyun la yamut, dan dialah Allah yang Maha hidup tidak akan mati, biyadihil khair, segala kebaikan berada di tangannya. Baru kita sambung lagi, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Maha kuasa atas segala sesuatu. Mudah masuk pasar, berdoa dulu, kita dapat istana di surga. Demikian juga di antaranya, ya, mengisi saf yang bolong. Saf salat yang bolong. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sadda furjatan fi shaffin rafa'allahu biha darajah bana lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang mengisi saf yang bolong, depan dia ada saf bolong, maka dia masuk, maka Allah akan mengangkatnya sebagai suatu derajat, dan Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Bahkan Imam Nawawi berkata, kalau ada saf, kita saf ketiga misalnya, kemudian saf pertama ada bolong, ada yang batal mungkin pergi, saf kedua tidak maju-maju, kita boleh saf ketiga menerobos. Kata Imam Nawawi boleh. Kita menerobos untuk mengisi saf yang bolong tadi, karena pahalanya besar. Kita langkahkan kaki menerobos saf kedua masuk ke saf pertama, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena orang di saf kedua tidak maju-maju. Sementara sangat dianjurkan untuk menutupi kerenggangan saf. Dan ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah. Yang kelima di antaranya adalah istirja. Istirja itu maksudnya inillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja namanya, kalimatul istirja. Mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Istirja artinya mengembalikan sesuatu kepada Allah ketika dapat musibah, innillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dan muji Allah ketika anak meninggal. Ini ujian sangat berat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata waladul abdi," jika anak seorang hamba meninggal dunia, qala ta'ala li malaikati, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, "Qabattum walada abdi," apakah kalian telah mengambil roh
anak dari hambaku? Fayaquluna na'am. Malaikat berkata, iya ya Allah. Qala qabattum thamarata fuadihi, apa kalian telah mengambil nyawa buah hatinya, buah hati hambaku tersebut? Fayaqulu na'am, kata para malaikat, iya ya Allah. Fayaqulu madza qala abdi? Allah bertanya lagi dan Allah tahu jawaban, cuma Allah untuk menampakkan hal ini kepada para malaikat. Kata Allah, madza yaqulu abdi? Apa yang diucapkan hambaku ketika kalian mencabut nyawa anaknya? Fayaquluna hamidaka wastarja. Ternyata hamba engkau ya Allah, dia memujimu dan dia mengucapkan kalimat istirja. Itu dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah, Allah berkata, ubnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan bagi hambaku tersebut suatu istana, rumah di surga, wasammuhu bi baitil hamdi, dan namakan rumah tersebut nama yang spesial, Baitul Hamdi, yaitu rumah pujian. Kenapa? Dia tatkala terkena musibah tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang keenam, meninggalkan debat karena Allah meski di posisi yang benar. Kemudian meninggalkan dusta meski bercanda. Kemudian memperbagus akhlak. Ini terkumpul dalam satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Kata Nabi, aku menjamin istana fi rabadil jannah, itu di pinggiran surga, bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Ini perdebatan, debat kusir hanya kawan-kawan, bukan perdebatan antara sunnah dan bid'ah, hak dan batil, syirik dan tauhid, bukan. Ini perdebatan keseharian antara kawan dengan saudaranya, antara kawan dengan temannya. Dia tahu dia benar, tapi kalau dia lanjutkan terjadi perselisihan, maka dia tinggalkan perdebatan tersebut. Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjamin orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar, ya, aku jamin baginya istana di pinggiran surga. Kemudian Rasulullah berkata lagi, ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Aku menjamin istana di bagian tengah surga, atau rumah, maksudnya istana di surga, bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Wa ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah, dan aku jamin istana di bagian atas surga liman, bagi siapa? Liman hassana khuluquhu, bagi orang yang memperindah akhlaknya, bagi orang yang memperindah akhlaknya, ya. Maka ini di antara penting seorang yang meraih istana di surga, jangan suka berdebat, meskipun benar tinggalin aja. Kalau bercanda jangan bohong. Jangan bohong, ya. Enggak bagus, ya. Meskipun buat lucu tapi bohong jangan. Yang ketiga, berusaha untuk memperbagus akhlak, ya. Di antaranya tadi, ya, sudah kita sebutkan tadi, menjenguk orang sakit. Kita sudah sebut di awal tadi, menjenguk orang sakit atau menziarahi saudara karena Allah. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ada maridhan aw zara akhan lahu fillah." Siapa yang menjenguk orang sakit atau menziarahi temannya karena Allah Subhanahu wa taala, nadahu munadin, maka ada malaikat yang berkata, "Tibta, baik, sungguh baik engkau. Wa tibta mamsyak, dan perjalanan yang baik, perjalanan berkah." Ya. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan kau siapkan tempat tinggalmu di surga, istana di surga. Ini di antara amal yang bisa membangun istana di surga. Di antara juga mendapatkan ghurfah, ya. Adalah memperbaiki kata-kata, yaitu berkata-kata yang baik. Tutur kata yang baik. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Inna fil jannati ghurafan yura dhahiruha min batiniha. Sungguhnya di surga sana ada ghuraf, ada kamar-kamar. Yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Dari luar bisa kelihatan dari dalam dan dari dalam bisa kelihatan dari luar. Sepertinya bangunannya kayak bening atau tembus pandang, tapi entah wallahu alam bagaimana, terbuat dari, kita tahu dinding terbuat dari emas dan perak, tapi bisa kelihatan dari dalam maupun dari luar, ya. Ada kamar-kamar seperti itu. Faqala Abu Malik Al-Asy'ari, maka Abu Malik Al-Asy'ari berkata, "Liman hiya ya Rasulullah? Siapa yang dapat surga-surga kamar-kamar tersebut?" Kata Rasulullah SAW, "Liman atobal kalam," bagi orang yang memperbaiki tutur katanya. Wa at'amat ta'am, dan memberi makan kepada fakir miskin. Wa bata qa'iman wan nasu niyam, kemudian dia salat malam sementara orang-orang sedang tidur. Jadi berkata yang baik plus memberi makan, memberi makanan plus salat malam, maka dia akan mendapatkan istana di surga, ya. Taib, ada hadis yang terkait dengan, tapi sebenarnya mendhaifkan hadis tersebut, seperti siapa yang baca surat Al-Ikhlas 10 kali dia akan dibangunkan baginya di surga. Tapi di situ didhaifkan oleh banyak ulama. Ada yang mensahihkan, menghasankan seperti Syekh Albani rahimahullah taala, dan sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut, ya. Kemudian di antaranya salat duha 4 rakaat dan salat qobliyah zuhur 4 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla duha arba'an, siapa yang salat duha 4 rakaat, wa qabla al-ula arba'an, dan sebelum salat zuhur 4 rakaat, banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya istana di surga, ya. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, sahabat Ramani, beberapa amalan yang membantu kita untuk bisa masuk surga. Intinya mau surga itu harus, kalau masuk surga pasti dapat istana, pasti, ya. Jadi orang harus bertakwa. Namun ini disebut secara khusus, amal-amal ini menunjukkan efek amal ini untuk mendapatkan istana surga sangat kuat, sehingga disebutkan secara khusus. Maka ingatlah, jangan terpedaya dengan kehidupan dunia. Anda yang memiliki rumah yang mungkin buruk, kurang indah, jangan sedih. Anda masih punya kesempatan untuk membangun istana di surga. Anda yang punya rumah yang indah di dunia, jangan terlena. Bosnya rumah yang indah tersebut akan Anda tinggalkan. Sungguhnya menuju rumah Anda yang sungguhnya di akhirat, maka perbanyak aset istana di surga. Perhatian terhadap istana di surga harus lebih daripada istana di dunia. Wallahu alam bisawab. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik Ustaz. Kalau yang tadi Ustaz bisa ulangi atas itu yang akan sampaikan. Dan jamaah sekalian, kita masuk ke sesi yang jawab, kita punya waktu 10-15 menit. Saya bertanya langsung pada Ustaz dengan raise hand dan atau tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik. Baik, Ustaz, Anda izin membacakan, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Apakah benar setiap lafaz zikir menyebutkan satu pohon di surga? Ada dalil, tapi saya lupa zikir umum secara umum atau zikir tertentu, ya. Saya lupa, dalam hadisnya ada man qala ini, mengucapkan ini, maka gurisalahu nakhlatun fil jannah, akan ditanamkan baginya pohon korma di surga, ya. Tapi intinya seluruh zikir yang kita ucapkan akan ada faedahnya. Oleh karenanya para ulama mengatakan surga sudah ada, ya, sudah diciptakan oleh Allah, bahkan sudah pernah dimasukkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam dikeluarkan. Tapi surga tersebut tidak statis, dia dinamis, ya. Siapa yang banyak amal, surga tersebut semakin dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang telah ditetapkan di surga, tapi dengan dia banyak beramal soleh, semakin berkembang surganya. Di antaranya kalau dia berzikir dengan zikir tertentu, maka akan ditanamkan baginya korma di surga. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah surga dan neraka saat ini sudah ada penghuninya? Karena disebutkan istana sahabat Umar sudah ada bidadarinya, dan disebutkan pula bahwa Rasul mendengar suara keropak Bilal di surga. Sudah ada, tapi belum ada penghuninya dari manusia sekarang, belum ada, kecuali arwah syuhada atau arwah kaum mukminin, ruh, adapun jasad belum.
Adapun yang dilihat oleh Nabi dalam mimpi, tadi Rasulullah SAW diperlihatkan dalam mimpi atau diperlihatkan masa depan, ya. Rasulullah tadi mengatakan, ra'aituni, tatkala saya sedang tidur, aku melihat aku dalam surga, ya. Seperti Rasulullah mengatakan, aku mendengar terompahmu di surga wahai Bilal. Bilalnya masih di dunia. Tapi itu adalah Allah perlihatkan Rasulullah kepada masa depan, kepada masa depan. Tapi penghuni surga secara fisik belum ada, tapi roh-roh sudah ada. Arwah syuhada, kata Nabi, arwah syuhada dalam jasad burung yang berwarna hijau kemudian berjalan-jalan di surga. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan langsung Ustaz dari Anissa Fauzia. Silakan bertanya langsung. Bertanya satu pertanyaan tanpa menyebutkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, boleh di luar tema Ustaz? Silakan. Ana mau bertanya masalah takdir loh Ustaz. Apakah yang dimaksud dengan takdir yang dikasih Allah itu? Contohnya, apakah takdir itu yang udah terjadi, apa yang sebelum terjadi gitu Ustaz? Maksudnya? Maksudnya gini loh Ustaz. Ana menikahkan anak-anak sama seseorang, menikahkan anak-anak. Terus apakah itu udah ditakdirkan dia anak-anak itu sama istrinya itu apa gimana ya? Semua sudah ditakdirkan, Bu. Semua yang terjadi sudah ditakdirkan, tapi kita tidak tahu takdir ke depan. Kita baru tahu kalau sudah terjadi. Jadi semua yang akan terjadi sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Cuma kita baru tahu takdirnya kalau sudah terjadi pada kita, ya. Seperti sekarang, takdir kita ternyata kita ngaji pada hari pagi ini. Sebelum kita tidak tahu, tapi yang ke depan kita nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang ditugaskan bagi kita adalah menghadapi permasalahan dengan yang terbaik sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir baik itu ada sebab-sebabnya. Takdir baik itu ada sebab-sebabnya. Paham, Bu, ya? Oh iya, paham. Oke. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apa mau bertanya? Jika seseorang hamba sudah dijamin membangun rumah di surga karena amalan yang dikerjakan, apakah itu ada jaminan hamba tersebut dipastikan masuk surga atau masuk surganya apakah tetap melalui hisab juga? Insyaallah khairan. Semuanya ada sebab dan artinya seorang kalau bangun masjid dia ikhlas, dia harusnya mendapatkan istana di surga. Tapi jika tidak ada penghalang, kalau dia melakukan penghalang bisa jadi tidak dapat. Contohnya dia ternyata syirik, penghalang, contohnya dia riya ternyata setelah itu dia murtad misalnya. Banyak hal penghalang, atau dia berbuat zalim sama orang. Tapi intinya ini adalah janji dari Allah. Siapa yang begini dapat begini, siapa begini. Tapi kalau dia tidak ada penghalang, dia akan mendapatkan. Tapi apakah penghalang-penghalang tersebut bisa dihindari? Oleh karenanya seorang tetap berdoa, kalau sudah melakukan amal jangan pede, tetap saja berdoa kepada Allah agar dia bisa istiqamah. Ya, wallahu alam bisawab. Ini pertanyaan terakhir. Baik, satu pertanyaan terakhir Ustaz. Setelah tadi dijelaskan, amalan yang bisa membuat kita menjadi surga adalah membangun masjid. Apakah ini khusus hanya membangun masjid atau bagaimana apabila berpartisipasi dalam pembangunan asrama tahfiz atau mungkin rumah Quran? Apakah termasuk di dalamnya? Kalau hadisnya tentang masjid aja, adapun bangunan yang lain, bangunan pondok, bangunan rumah tahfidz, maka pahalanya masing-masing. Bangun pondok, orang belajar di situ, pahala mengalir. Bangun rumah tahfidz, pahalanya mengalir, ya. Ya, tidak disebutkan pahalanya seperti apa, tapi jelas pahalanya besar, ya. Tapi kalau yang dimaksud dalam hadis yang kita sebut tadi adalah membangun masjid secara khusus, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang bisa sampaikan pada para sahabat Rahmani. Insyaallah kita sambung di kesempatan yang lain. Kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.